Salam sejahtera saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Shalom. Puji syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang telah memimpin perjalanan hidup kita sampai di penghujung tahun 2022 ini. Biarlah kiranya kebajikan, kesetiaan, dan berkat Tuhan yang kita rasakan sepanjang tahun 2022 ini semakin mendorong kita untuk senantiasa hidup bersyukur dan bersukacita di dalam memasuki minggu-minggu Advent Natal ini. Mari saudara-saudara, sebelum kita merenungkan akan perenungan refleksi Gema pada hari ini, terlebih dulu kita berdoa. Hati kami limpah dengan syukur ya Tuhan, betapa Engkau Allah yang setia, memelihara dan memimpin perjalanan kehidupan kami. Sekalipun ada begitu banyak macam peristiwa yang terjadi dalam dunia ini, namun kasih setia Tuhan tidak pernah beranjak dalam kehidupan kami. Di minggu-minggu Advent ini ya Tuhan, kami merindukan kebenaran sabdamu menyapa setiap kami. Mohon Allah Roh Kudus menolong kami untuk kami bisa menerima, mengerti, dan mengaplikasikan firman-Mu dalam kehidupan kami. Di dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Tema perenungan refleksi Gema pada hari ini adalah tidak akan ada penundaan lagi. Di dalam surat Wahyu pasalnya yang ke-10. Saya akan membacakan dalam ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. Demikian sabda Tuhan. Dan aku melihat seorang malaikat lain yang kuat turun dari surga. Berselubungkan awan dan pelangi ada di atas kepalanya. Dan mukanya sama seperti matahari dan kakinya bagaikan tiang api. Dalam tangannya ia memegang sebuah gulungan kitab kecil yang terbuka. Ia menginjakkan kaki kanannya di atas laut dan kaki kirinya di atas bumi. Dan ia berseru dengan suara nyaring, sama seperti singa yang mengaung. Dan sesudah ia berseru, ketujuh guru itu memperdengarkan suaranya. Dan sesudah ketujuh guru itu selesai berbicara, aku mau menuliskannya. Tetapi aku mendengar suatu suara dari surga berkata, meteraikanlah apa yang dikatakan oleh ketujuh guru itu, dan janganlah engkau menuliskannya. Dan malaikat yang kulihat berdiri di atas laut dan di atas bumi, mengangkat tangan kanannya ke langit, dan ia bersumpah demi Dia yang hidup sampai selama-lamanya, yang telah menciptakan langit dan segala isinya, dan bumi dan segala isinya, dan laut dan segala isinya, katanya, tidak akan ada penundaan lagi. Amin. Saudara, Allah memberikan begitu banyak kesempatan kepada manusia yang berdosa untuk bertobat, untuk kembali kepada kebenarannya. Dalam berbagai kesempatan Allah memakai para hamba-hambanya untuk memberitakan Injil, supaya manusia yang berdosa itu bertobat dari dosanya dan kembali kepada Tuhan. Namun demikian, jika kesempatan yang sudah diberikan itu sudah lewat, dan manusia tidak berespon terhadap berita Injil yang disampaikan, maka sesungguhnya manusia yang berdosa harus berhadapan dengan penghakiman dan penghukuman daripada Tuhan Allah. Di dalam surat Wahyu pasal 10 ini, Rasul Yohanes diperintahkan oleh Tuhan untuk memberitakan Injil. Dalam ayat 8 sampai ayat yang ke-10 dituliskan, ada suara dari surga yang memerintahkan Rasul Yohanes untuk mengambil gulungan kitab dari malaikat dan lalu memakannya. Dan setelah dimakan, saudara-saudara, gulungan kitab itu terasa manis di mulut, tetapi di perut menjadi pahit. Di dalam ayat yang ke-11, Rasul Yohanes diperintahkan untuk bernubuat kepada banyak bangsa, kepada kaum, kepada bahasa, dan kepada raja. Dengan demikian, saudara-saudara, gulungan kitab itu menunjuk pada berita Injil yang harus diberitakan kepada seluruh umat manusia. Berita Injil itu manis di mulut saat disampaikan, tetapi kenyataannya Injil yang diberitakan senantiasa mendapatkan perlawanan dan penolakan, sehingga ia menanggung rasa pahit di dalam dirinya. Saudara-saudara, sesuai dengan amanat agung yang tercatat baik dalam Injil Matius pasal 28 maupun juga di dalam Kisah Para Rasul pasal pertama ayat 8. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga,
Ia memerintahkan kepada para muridnya untuk memberitakan Injil kepada semua bangsa, agar banyak orang mendengarkan berita Injil keselamatan dan hidup di dalam pertobatan sebelum kedatangannya kali kedua. Saudara, sering dikatakan bahwa kesempatan itu tidak akan datang dua kali. Namun hal menarik yang kita bisa lihat dalam surat Wahyu pasal ke-10 ini, khususnya ketika Tuhan Yesus mempersiapkan penghakimannya, Ia memberikan begitu banyak kesempatan kepada manusia berdosa untuk datang kepada Dia, untuk hidup dalam pertobatan, kembali kepada kebenarannya. Namun kesempatan itu, saudara-saudara, akan ada batasnya dan akan ada akhirnya. Dan pada saat itu sudah tidak akan ada lagi penundaan. Saudara, sebelum sangkakala ketujuh yang dicatat di dalam surat Wahyu 11 ayat 15 sampai 19 itu ditiup. Saudara, ada cerita mengenai gulungan kitab yang memberitahu tentang sangkakala yang ketujuh ini. Begitu sangkakala ketujuh itu ditiup, maka genaplah keputusan rahasia Allah. Artinya, kedatangan Kristus yang kedua kali dan penghakiman Tuhan Allah atas seluruh bumi itu pasti akan terjadi sesuai dengan peringatan malaikat yang dicatat di dalam ayat yang ke-6. Tidak akan ada penundaan lagi. Oleh karena itu, setelah sangkakala ketujuh ditiup, maka tidak akan ada kesempatan lagi bagi manusia yang berdosa untuk bertobat. Saudara, penghakiman Tuhan Allah itu pasti akan terjadi. Dan manusia harus bertanggung jawab atas sikap dan perilaku mereka di hadapan Tuhan Allah. Maka bagi setiap kita yang sering mendengar akan peringatan-peringatan daripada Tuhan Allah, ingat, jangan remehkan peringatan Tuhan. Jangan abaikan akan suara Tuhan. Saudara, mari kita datang kepada Dia. Kita kembali kepada kebenarannya. Dan itu merupakan jalan yang tepat, jalan yang terbaik bagi kita manusia yang berdosa kembali kepada Tuhan. Saudara-saudara, berbalik dari dosa-dosa kita dan kembali kepada kebenaran itu merupakan langkah yang harusnya dilakukan oleh kita orang-orang berdosa. Saudara-saudara, selanjutnya bagian ini juga mengingatkan kita akan sebuah panggilan, yaitu panggilan untuk memberitakan Injil keselamatan. Saudara, amanat agung daripada Tuhan Yesus Kristus adalah sebuah amanat untuk pergi dan menjadikan semua bangsa itu menjadi murid-murid Kristus. Dan itu sebuah amanat yang up to date, saudara-saudara. Amanat yang tidak pernah usang, amanat yang harus terus-menerus disampaikan. Oleh sebab itu, selagi masih ada kesempatan, mari kita dengan setia untuk memberitakan Injil keselamatan. Sadarkah kita bahwa kedatangan Kristus kali yang kedua itu pasti adanya. Dan setelah itu tidak akan ada penundaan lagi. Saudara, biarlah melalui perenungan refleksi Gema ini kita diingatkan untuk hidup di dalam pertobatan, kembali kepada kebenarannya. Dan dengan setia dan bergairah untuk memberitakan Injil keselamatan. Sebab tidak akan ada penundaan lagi. Kristus pasti akan datang. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami untuk senantiasa hidup dalam pertobatan dan memakai kesempatan yang ada untuk senantiasa memberitakan Injil keselamatan. Karuniakan ketaatan kepada kami masing-masing umat-Mu untuk boleh sedia dan setia melakukan setiap firman-Mu menjelang kedatangan Tuhan kali kedua. Terpujilah nama-Mu ya Allah. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat menapai hari-hari dengan senantiasa hidup dalam pertobatan dan setia memberitakan Injil keselamatannya. Tuhan memberkati.